Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi MI Muhammadiyah Karanganyar. Di hari Jumat ini kita akan belajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau sering kita kenal dengan SKI, dengan bab mengetahui bukti kerasulan Nabi Muhammad. Pada minggu lalu, Pak Guru sudah membahas tentang bukti kerasulan Nabi Muhammad. Pada hari ini, Pak Guru akan membahas tentang mukjizat dari Nabi Muhammad itu sendiri. Marilah kita buka pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama agar kita semua diberikan kemudahan, kefahaman, serta nanti kita dapat mengambil suatu pelajaran dari materi yang Pak Guru sampaikan pada hari ini. Pada pertemuan kali ini, Pak Guru akan membahas atau membagi bab ini dengan beberapa subbab. Yang pertama adalah mukjizat Nabi Muhammad. Yang pertama itu adalah Al-Quran. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj. Yang ketiga, pembelahan dada Nabi Muhammad. Yang keempat, peristiwa Gua Sur. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan pedoman atau sebagai al-huda bagi semua manusia untuk hidup di dunia ini. Al-Quran merupakan wahyu Allah SWT yang terjaga kemurniannya hingga hari kiamat. Kemudian, ayat-ayat Al-Quran apabila dibaca dengan ikhlas dan sepenuh hati, maka akan bernilai pahala bagi yang membaca dan yang mendengar. Al-Quran itu merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Dan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang berpedoman ataupun berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnahnya, maka selamatlah hidup di dunia dan di akhirat. Maka bagi kita sendiri, marilah kita mentadzaburi Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran hingga kita mampu mengamalkan atau mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran untuk kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana baginda Nabiullah Nabi Muhammad SAW mengambil segala pelajaran dari Al-Quran. Yang selanjutnya adalah peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan malam yang luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Perjalanan ini dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke Sidratul Muntaha atau dalam referensi lain sebagai langit ketujuh atau tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad didampingi oleh malaikat Jibril, yang mana dalam cerita perjalanan Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad dari langit pertama hingga langit ketujuh itu bertemu dengan para nabi-nabi sebelumnya, mulai dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dan seterusnya sampai langit ketujuh. Nabi Muhammad ini bertemu dengan para nabi-nabi sebelumnya dan disambut sangat baik oleh nabi-nabi sebelumnya. Kemudian pada akhirnya
Nabi Muhammad sampailah ke tempat tujuannya, yaitu Sidratul Muntaha, dan di mana pada peristiwa itu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu untuk menunaikan sholat 5 waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah pembelahan dada Nabi Muhammad. Pembelahan dada Nabi Muhammad ini terjadi saat beliau masih kecil, yang mana pada saat itu Nabi Muhammad masih dalam asuhan seorang perempuan yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Peristiwa ini terjadi saat Nabi Muhammad dan anak Halimah yang bernama Dimrah itu sedang mengembala kambing ataupun domba di padang rumput. Akan tetapi Nabi Muhammad kemudian tiba-tiba diajak oleh sosok yang memakai pakaian yang berwarna putih, yang dikira oleh Dimrah anak Halimah itu Nabi Muhammad sedang dicuri. Kemudian Dimrah lari yang sangat kencang untuk melaporkan ke ibunya bahwa Nabi Muhammad dicuri. Kemudian Halimah itu terburu-buru, kemudian cepat-cepat untuk mendatangi di mana tempat Nabi Muhammad itu diajak oleh sosok yang memakai pakaian putih. Kan tetapi yang dilihat oleh Dimrah dan Halimah, Nabi Muhammad itu sedang menengadah ke langit, yang mana pada peristiwa itu pula adalah malaikat Jibril yang sedang membelah dadanya. Kan tetapi Nabi Muhammad tidak pernah merasakan sakit. Kemudian yang selanjutnya adalah peristiwa Gua Sur. Dari peristiwa Gua Sur ini adalah salah satu mukjizat yang terakhir yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Pada waktu hijrah, Nabi Muhammad ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dalam perjalanan hijrahnya, beliau dikejar oleh orang-orang kafir. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad lari dan bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Kan tetapi orang-orang kafir tersebut tidak dapat menemukan Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq dengan adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian akhirnya mereka berdua melanjutkan perjalanan hijrahnya untuk ke mungkin yang Pak Guru sampaikan cukup sekian. Semoga dapat bermanfaat sedikit materi dari Pak Guru. Apabila ada kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri. Apabila terdapat kelebihan, semoga dapat diambil anak-anak dan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi berkah untuk kita semua. Terima kasih. Marilah kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.